perawat majulah dalam kancah pembangunan. Tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita. Jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia. Pancasila, citra profesi dalam kancah pembangunan. Tunjukkanlah perawat sekalian orang. Jadilah perawat model derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri. Bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Kita melangkah untuk mengisi pembangunan bangsa negara Indonesia, untuk menghantarkan bangsa menuju sehat semua dengan semangat jiwa Pancasila. Maju perawat, majulah dalam kancah pembangunan. Tunjukkanlah pada sekalian orang. Jadilah perawat model kesehatan bangsa kita. Jadilah teladan dalam hidup sehat. Bangkitlah perawat seluruh Indonesia dalam mengemban citra profesi, menjunjung tinggi kode etik keperawatan, laksanakan panggilan tugas mulia, mencapai derajat kesehatan seoptimal mungkin bagi warga negara Indonesia. Sebagai bukti kiprahnya mahkota putih suci dalam mendukung pembangunan kesehatan. Dengan organisasi PPNI yang kokoh, padu bersatu, serta selaras, perawat Indonesia akan mampu angkat citranya di mata insan dunia. Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri. Bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Wahai perawat Indonesia, bangkitlah dan majulah untuk menolong sekalian yang menderita. Kuatkanlah pribadimu, tingkatkan pengetahuan untuk memberikan asuhan keperawatan. Selamat siang Bapak Ibu. Sebentar lagi kita akan memulai Zoominar keempat di hari keempat
yang hari ini kita akan menampilkan tema Zoominar hari ini terkait dengan bagaimana peran perawat di kamar bedah, di mana hari ini kita akan menampilkan dua narasumber yang berasal dari Himpunan Perawat Anestesi, dan dua pembicara kita hari ini adalah Bapak Waryono, Eskep SIP MKes. Beliau nanti akan membawakan materi terkait dengan manajemen gagal napas pasien COVID-19 pasca anestesi. Dan pembicara kedua adalah Bapak Safril Rahim, Eskep Nurse MKes. Beliau akan membawakan materi manajemen asuhan keperawatan anestesi pada pasien COVID-19. Kami ucapkan selamat datang kepada semua peserta yang hari ini sudah masuk ke dalam link Zoominar kita. Saat ini yang sedang ngantri di dalam waiting room Zoominar kita berjumlah lebih dari 1.000 peserta. Sebagaimana yang pernah kami informasikan bahwa Zoominar kita ini memiliki kuota sebanyak 1.000 peserta. Sepertinya memang animo keperawatan untuk meningkatkan ilmunya terkait ilmu keperawatan sangat tinggi. Mohon doanya ke depan mungkin kita bisa meningkatkan kuota Zoominar kita agar supaya sejawat-sejawat kita yang saat ini masih ngantri untuk masuk bisa tertampung. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa pertemuan Zoominar keempat ini juga kita lakukan live streaming di YouTube dengan akun Bapena PPNI. Harapannya agar teman-teman sejawat yang belum berhasil untuk masuk ke dalam ruang meeting room bisa menyimak apa yang disampaikan oleh para narasumber. Kemudian tepat pukul 14, form registrasi peserta sudah kami buka. Mohon kepada semua rekan-rekan yang berada di dalam ruang meeting Zoom untuk segera melakukan registrasi agar supaya nanti kepesertaannya bisa kita catat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama sejenak menundukkan hati, mengenang sahabat-sahabat kita yang wafat dalam perjuangan melawan pandemi COVID, dan kita berdoa supaya wabah ini cepat berlalu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kami perlu sampaikan juga bahwa pada pertemuan Zoominar keempat ini, sebagaimana pertemuan Zoominar yang lalu, di mana di dalam pertemuan ini ada tata tertib. Yang pertama adalah semua peserta harus terregistrasi dalam format registrasi yang tampil di layar. Yang kedua adalah diharapkan peserta bisa mengganti nama aplikasi yang tercantum di dalam member Zoominar. Bapak Ibu bisa mengganti nama dengan cara mengklik kanan nama perangkat saudara dan bisa diganti namanya. Yang kedua, semua kegiatan akan dipandu oleh moderator yang dalam hal ini adalah saya Erwin, anggota tim Satgas COVID-19 DPP PPNI, dan juga Ketua DPP Bidang Kesejahteraan DPP PPNI. Dalam hal ini juga kami host atau moderator dibantu oleh co-moderator atau co-host yang dalam pertemuan ini diantaranya adalah Pak Jajat, beliau adalah Ketua Satgas, kemudian ada Pak Yadi, beliau juga anggota Satgas. Baik Bapak Ibu, pertemuan ini saya yakin diikuti juga oleh teman-teman secara berkelompok. Bila Bapak Ibu melakukan pertemuan secara berkelompok atau nonton bareng, ya, silakan nanti daftar hadirnya dikirimkan ke kami ke alamat Satgas. Ya.
dikirimkan ke kami ke alamat Satgas agar supaya nanti bisa kami rekod ke dalam peserta registrasi. Untuk teman-teman yang sekarang sedang menyimak live di YouTube akun Bappenas PPNI, mohon maaf, mungkin ke depan kita akan mengakomodir teman-teman juga yang ada di live streaming YouTube. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami informasikan juga bahwa terkait dengan sertifikasi yang diberikan oleh DPP PPNI, yang dalam hal ini pertemuan Zoominar ini, metode sertifikasinya adalah berupa sertifikasi elektronik yang akan kami kirimkan ke alamat email yang terregistrasi dalam format registrasi. Saya kira itu tata tertib kita hari ini. Baik, Bapak Ibu, kami menyapa yang saat ini sedang ada di ruang meeting kita adalah para narasumber kita dan juga ada Bapak Ketum. Selamat siang, Bapak Ketum. Baik, saya coba cek. Mungkin speakernya masih di mute. Baik, selamat siang Bapak Ketua. Selamat siang, Pak Erwin. Baik. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sehat semua ya Pak Ketua. Baik, kami menyapa narasumber kita, Bapak Waryono. Apakah menyimak? Ada Pak Rahim Safril. Apakah menyimak Pak Rahim? Di sini sudah ada, mic-nya sudah di unmute. Kami harapkan kepada para narasumber kami untuk mempertahankan sinyal internetnya agar supaya tidak diskoneksi, karena ketika nanti diskoneksi agak sulit sepertinya kalau ingin bergabung lagi, karena peserta kita yang antri saat ini yang di dalam ruang meeting sudah 738, sedangkan yang ada di ruang tunggu ada 265 yang sedang antri untuk masuk. Oleh karena itu harapannya kepada Bapak Ibu untuk menjaga kontinuitas sinyal internetnya supaya tidak putus akhirnya keluar dari meeting Zoom kita. Baik Bapak Ibu, acara kita hari ini adalah pertama akan ada pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PPNI, Bapak Harif Fadilah. Yang kedua adalah langsung nanti ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Waryono, dan beliau sudah ada di dalam meeting kita. Kemudian yang ketiga adalah nanti Bapak Safril Ar-Rahim akan menyampaikan materinya. Kemudian setelah itu kita akan berdiskusi. Masing-masing pembicara akan kami berikan waktu sekitar 20-30 menit. Sehingga nanti sisa sampai jam 16 kita bisa berdiskusi bersama. Baik, untuk acara pertama kami serahkan waktu untuk kepada Bapak Ketua Umum untuk memberikan arahan dan membuka acara ini. Bapak Ketua Umum, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Moderator, Pak Erwin, dan teman-teman Satgas, serta kawan-kawan, teman sejawat, perawat yang saya cintai peserta seminar. Pertama-tama, saya yakin dan percaya bahwa teman-teman yang ikut seminar ini adalah berasal dari seluruh wilayah Indonesia dan juga memberikan atau berada pada posisi memberi pelayanan atau pendidikan kepada perawat atau calon perawat. Dan saya dengan ini mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan atas kerja keras kita dapat membantu pemerintah untuk
bisa keluar dari masalah wabah COVID yang sangat mengerikan ini, dan sesuai doa kita tadi, sehingga mudah-mudahan wabah COVID ini bisa segera berlalu. Ibu Bapak yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa peran organisasi profesi itu terletak pada tujuan di dalam Undang-Undang Keperawatan itu. Tujuan adanya organisasi profesi adalah satu, untuk meningkatkan dan mempertahankan pengetahuan, keterampilan, kemudian martabat, serta etika profesi bagi anggotanya. Yang kedua, tujuannya adalah mempersatukan perawat secara nasional untuk mendukung atau menunjang pembangunan nasional. Oleh karena itu, saya kira tidak berlebihan kalau kita katakan hari ini kita berperan penting dalam rangka membantu pemerintah untuk bisa melaksanakan pembangunan nasional, yaitu adalah penanganan wabah COVID ini. Secara praktis, apa yang kita perankan antara lain adalah bagaimana PPNI itu harus punya kewajiban meningkatkan dan mempertahankan kompetensi serta etika profesi bagi anggotanya. Yang kedua adalah bagaimana mengupayakan cost efektif dalam pelayanan keperawatan atau pelayanan kesehatan, khususnya dalam kondisi COVID. Yang ketiga adalah melakukan advokasi untuk kepentingan-kepentingan anggota agar dapat menjalankan kewajiban perannya secara baik. Dan yang selanjutnya adalah advokasi untuk bisa membela kepentingan kebutuhan kesehatan masyarakat, sehingga perawat-perawat Indonesia memang harus aktif. Selain aktif di dunia kerjanya, di rumah sakitnya, di pasienkesnya, juga saya pesankan kita hendaknya aktif juga di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada lingkungan kita, tetangga kita, keluarga kita, bagaimana cara pencegahan paparan ini supaya kita bisa memberikan yang terbaik sehingga masyarakat atau lingkungan merasa penting adanya kita di lingkungan itu. Bukan terjadi sebaliknya, ada sebagian kecil masyarakat yang menstigma perawat. Nah, dengan harapan bila kita tunjukkan peran kita di lingkungan kita, mudah-mudahan masyarakat akan tidak mengalami stigma kepada perawat. Itulah yang banyak dilakukan oleh perawat-perawat di tengah-tengah masyarakat. Saya kira soal stigma itu hanya sebagian kecil, tetapi yang datang kepada kami, baik itu secara resmi dan maupun media sosial yang berkirim kabar, mengucapkan apresiasi yang tinggi terhadap peran-peran teman-teman semua di lapangan dalam rangka penanganan COVID ini. Dan semua elemen masyarakat mengakui itu. Bagaimana juga kalau kita ketahui, Florence Nightingale 1870 yang lalu mengatakan bahwa perlu 150 tahun untuk membuktikan kebaikan perawat pada dunia. Ini sudah pas 150 tahun. Saya kira ini kesempatan kita untuk membuktikan itu, bahwa pentingnya perawat di tengah-tengah masyarakat, pentingnya perawat di dalam pelayanan kesehatan. Hari ini tidak ada orang yang mengatakan tidak perlu perawat di dalam penanganan ini. Hari ini orang mengatakan bahwa semua perawat menjadi penting di dalam penanganan COVID ini. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan dedikasi kita, pengabdian kita, dengan tetap waspada terhadap keselamatan pasien dan keselamatan diri sendiri. Ibu Bapak, teman-teman sejawat yang saya hormati dan saya cintai, menurut data pemantauan BPNI hari ini sudah ada 20 orang sejawat kita yang diduga menjadi korban di dalam, bukan korban ya, menjadi mengorbankan nyawanya di dalam penanganan COVID ini. Ya, mudah-mudahan kita doakan tidak ada lagi. Ya, ada 50 orang yang positif hari ini, 65 sedang dirawat, ya. Kemudian PDP masih 47 dan OTG 93, serta ODP itu masih 593 orang. Itu pun masih baru data pemantauan internal, dan saya yakin masih banyak teman-teman yang belum mengisi data internal tersebut. Oleh karena itu, dengan tingginya angka-angka ini, saya juga menghimbau kepada teman-teman semua, sebagaimana himbauan kami yang sudah kami sampaikan, tetap jaga kesehatan diri, yakinkan kita sehat baru bisa melayani pasien COVID. Yang kedua,
yakinkan diri untuk memakai APD yang layak dan sesuai, baru bisa melakukan pelayanan. Yang ketiga, yakinkan kita paham, kita mampu, kita tahu untuk melakukan pelayanan dalam pasien COVID ini, maka kita gunakan hari ini seminar. Yang keempat, tentu saja kita harus tetap tingkatkan disiplin dan kepatuhan kita terhadap SOP terutama pemakaian APD, pembukaan APD, disposal, dan terakhir adalah mari kita selalu berpositive thinking dalam semua kondisi agar kita terhindar dari stres dan kita dapat meningkatkan imunitas kita. Dengan demikian mudah-mudahan kami berharap akan berkuranglah perawat-perawat yang terpapar, apalagi sampai kematian. Ibu Bapak yang saya hormati, di satu sisi masyarakat menghargai kita mengapresiasi kita adalah sebagai garda terdepan di dalam pelayanan kesehatan wabah COVID ini. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa kita memposisikan kita adalah sebagai garda terakhir atau pertahanan terakhir. Oleh karena itu mari kita sama-sama kuatkan pertahanan kita. Jangan sampai jebol, jangan sampai kalah sama virus, karena kalau perawat sudah kalah sama virus, saya yakin ini akan menjadi persoalan bangsa. Akan menyebabkan punahnya sebuah bangsa oleh karena serangan wabah. Karena itu mari kita tetap disiplin di dalam bertugas. Teman-teman semua, oleh karena itu kami di dalam membantu pemerintah untuk melayani atau menanggulangi COVID ini, kita telah membentuk satuan tugas atau satgas yang mempunyai tugas antara lain kita melakukan pengelolaan, rekrutmen relawan perawat yang dibutuhkan untuk berbagai setting pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak lain, termasuk BUMN, swasta, dan sebagainya. Juga kita melakukan pemenuhan menampung donasi-donasi untuk kita belikan APD dan juga hal-hal yang terkait lainnya, vitamin dan alat-alat kesehatan keperawatan lain yang diperlukan. Yang selanjutnya adalah kita lakukan pemantauan kesehatan untuk para perawat yang gunanya adalah untuk bisa memberikan warning atau perhatian atau kewaspadaan pada diri kita sendiri, dan mudah-mudahan ini menjadikan sebuah gambaran bahwa kita harus tetap berada dalam kondisi yang sehat karena mengingat banyak teman-teman kita yang terpapar. Yang terakhir fungsinya Satgas itu adalah mengadvokasi kepentingan-kepentingan anggota, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Ya, yang wafat tentang santunan, apresiasi, dan lain-lain kita lakukan advokasi. Yang hidup ini salah satunya adalah selain APD juga kami mempunyai kewajiban untuk memberikan update ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk seminar harian yang kita akan lakukan. Mudah-mudahan sampai Lebaran, mungkin Lebaran kita libur ya, Lebaran, tetapi sampai Lebaran ini kita coba lakukan secara maraton setiap hari. Dan kita PPNI bersama 25 ikatan himpunan PPNI dan bersama 8 kolegium PPNI bertekad untuk memberikan yang terbaik, menambah ilmu pengetahuan, paling tidak yang sudah tahu mereview ulang bagaimana keterampilan kompetensi perawat itu dalam rangka penanganan COVID. Ini tidak lain adalah untuk memberikan awareness dan sekaligus memberikan tambahan kemampuan pada perawat dan juga tidak lupa pada kewaspadaan dengan keselamatan. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara, Pak Waryono dan Pak Syafril, mewakili Himpunan Perawat Anestesi, yang kita tahu juga kemarin ada salah satu rekan kita, Heri Susilo, baru saja berpulang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertugas juga di area anestesi. Dan tentu saja bersama kolegium keperawatan dan 25 ikatan himpunan yang lain, kita berharap daily seminar ini bisa sukses. Kami juga mohon maaf apabila kemarin yang ikut merasa terganggu beberapa hal itu terkait dengan non-teknis yang kami tidak mampu untuk melaksanakan secara segera,
tetapi setelah kami evaluasi beberapa hal, mudah-mudahan ke depan memang kita akan coba semakin lancar dan menjadi yang baik untuk bisa kita laksanakan seminar ini. Akhir kata saya ucapkan selamat berseminar dan mudah-mudahan kita mendapatkan hasil yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk pasien kita, klien kita, dan masyarakat tentu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas arahannya. Baik Bapak Ibu, kami mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu agar senantiasa menjaga kekuatan sinyalnya karena ada beberapa teman kita yang terputus sinyalnya, akhirnya keluar dari meeting room dan kembali lagi ke waiting room ya, sehingga sulit lagi masuk karena peserta kita sudah di atas 1.000 orang. Baik, kita panggilkan narasumber pertama kita yang seyogyanya adalah Bapak Waryono, Eskep SIPMkes, namun baru saja mengalami gangguan sinyal dan akhirnya terputus ya Pak Waryono, dan sekarang sedang berusaha untuk masuk kembali. Mungkin kita ke pembicara kedua yang sekarang sudah ada di dalam meeting room kita. Ada Pak Safril Ar-Rahim. Bentar, suaranya Pak Safril. Belum kedengaran suaranya. Masih kecil suaranya, Pak. Pak Safril. Untuk slide-nya silakan di slideshow, Pak. Kemudian suara Pak Safril masih sayup-sayup terdengar. Suaranya belum terdengar, Pak. Mungkin headsetnya mungkin. Assalamualaikum, sudah terdengar Pak? Iya, siap. Waalaikumsalam. Ya. Pak, bagus. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Safril. Oke. Untuk slide-nya silakan di slideshow, slide-nya bisa disimak. Jadi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk Indonesia bagian barat. Tapi kami kebetulan saya Safril Rahim berada di kawasan Indonesia Timur. Jadi saya sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Haji Andi Sultan dan Raja Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hari ini saya mencoba akan memberikan materi mengenai asuhan keperawatan anestesi pada pasien terduga COVID-19. Kita ketahui bahwa penyakit ini adalah merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, yang dimana ini ditularkan dari manusia ke manusia, di mana sebagian besar pada orang yang terinfeksi COVID-19. Mohon izin Pak Safril, Ya? slide-nya di slideshow Pak, dibesarkan. Dibesarkan. Ya, slideshow. Ya, itu betul. Diklik Pak. Udah. Baik. Ya, siap. Bagus Pak, Oke. silakan Pak. Kita sama-sama ketahui bahwa klasifikasi daripada COVID itu ada 4, ODP, PDP, OTG, dan terkonfirmasi dengan COVID-19. Sebagai sehari-hari kita sebagai perawat yang bertugas di bagian anestesi, harus siap apa yang tadi diarahkan oleh Bapak Ketua Umum, bahwa sebagai seorang perawat, apalagi kita perawat anestesi, harus ada di garda terdepan, dan kita harus profesional di dalam melakukan suatu pelayanan yang
selama ini kita hadapi baik bersifat elektif maupun bersifat emergensi atau SITO. Kita ketahui bahwa keperawatan anestesi itu masuk dalam rumpun perioperatif care. Pada keperawatan anestesi itu terbagi atas 3 fase atau 3 tahapan, yaitu pre-anestesi care, intra-anestesi care, dan pasca-anestesi care. Kita memulai dulu di fase pre-anestesi care, di mana pre-anestesi care itu ketika dimulai ketika keputusan untuk dilakukan intervensi anestesi sampai diakhirinya ketika pasien akan dikirim ke meja operasi. Jadi ibaratnya kalau di dalam satu rumah sakit itu berada di garda terdepan, yaitu di ruang penerimaan, atau bagi teman-teman yang mempunyai poli anestesi itu dimulai dilakukan pada poli-poli anestesi dan manajemen nyeri untuk sebelum dilakukan tindakan operatif. Pada fase pre-anestesi ini ada 4 yang perlu kita pahami, dan ini sangat mendasar untuk melakukan suatu tindakan anestesi, apalagi pencegahan kita terhadap pasien-pasien COVID pada saat pandemi ini. Pertama yaitu mengenai surgical disease, yaitu kita harus mengetahui bahwa apa yang menyebabkan seseorang sehingga akan mau dilakukan operasi. Yang kedua yaitu mengenai internal disease. Kita mencari penyakit lain yang menyebabkan sehingga seseorang dilakukan suatu tindakan operasi yang akan dilakukan tindakan anestesi. Ini akan ada juga penyakit-penyakit yang lain. Contoh, misalnya di dalam saat ini yang kita tangani, misalnya contoh penderita gawat darurat, yaitu penderita hernia inkaserata dengan terduga COVID-19. Yang ketiga yang perlu kita lakukan evaluasi adalah kesulitan pemberian anestesi, yaitu misalnya kesulitan untuk melakukan suatu intubasi atau penyuntikan pada analgesia analgesia regional. Kemudian yang keempat yaitu komplikasi anestesi yang mungkin terjadi baik selama operasi maupun sesudah operasi. Apalagi hal ini diikuti dengan penurunan sistem imun. Sekarang kita masuk ke dalam manajemen pre-anestesi. Manajemen pre-anestesi yang perlu kita lakukan pertama kali sebagai seorang perawat anestesi adalah bagaimana kita melakukan asesmen ulang riwayat perjalanan pasien. Jadi asesmen itu di dalam asesmen pasien ada 3 yang dilakukan oleh perawat, yaitu ada asesmen awal, asesmen ulang, dan ada juga yang disebut dengan asesmen lanjutan. Tapi untuk keperawatan, asesmen keperawatan itu adalah asesmen awal gawat darurat yang dilakukan oleh teman-teman kita di IGD, dan asesmen ulang di rawat jalan yang dilakukan teman oleh di poliklinik, dan asesmen yang dilakukan oleh teman-teman, asesmen rawat inap yang dilakukan oleh teman-teman di rawat inap. Sehingga kita sebagai perawat anestesi harus mempelajari ketiga asesmen yang dilakukan oleh teman-teman baik dari gawat darurat, baik dari rawat jalan maupun dari rawat inap untuk kembali melakukan suatu asesmen ulang. Sebaiknya masing-masing rumah sakit itu membuat suatu checklist mengenai pasien-pasien terduga dengan COVID. Yang kedua, apabila pasien sudah kita melakukan asesmen dan ternyata terkadang pengalaman kami di daerah, terkadang teman-teman di 3 unit kerja ini tidak terlalu mendapatkan riwayat perjalanan pasien, karena pada saat ini banyak masyarakat yang tidak berlaku jujur di dalam memberikan informasi mengenai riwayat perjalanan. Ternyata pasien-pasien ini adalah dia dalam status ODP, PDP, dan OTG, dan hal itu kami sudah pernah alami.
Bila dalam asesmen ulang ini ternyata kita menemukan ternyata apakah pasiennya ODP, PDP, dan atau terkonfirmasi, maka kita langkah kedua adalah melakukan persiapan khusus yang terduga pasien COVID-19. Pertama, kita lapor ke tim gugus penanganan COVID-19 di tiap rumah sakit. Saya rasa setiap rumah sakit sekarang sudah wajib membentuk suatu tim gugus penanggulangan COVID, di mana di sini terdiri atas seluruh tim multidisipliner yang ada di rumah sakit. Yang kedua, yaitu bagaimana kita menyiapkan penggunaan APD sesuai level. Kemudian yang ketiga, kita menyiapkan ruangan OK tersendiri. Jadi OK yang tersendiri dengan tidak bisa dicampur dengan pasien-pasien yang non-COVID-19. Sebaiknya OK yang kita gunakan adalah yang bertekanan di Indonesia. Hal ini belum menggunakan tekanan negatif. Kemudian yang keempat, anestesi untuk kemudian persiapan obat-obatan anestesi dan emergency trolley khusus untuk terduga COVID. APD. Saya rasa di setiap rumah sakit sudah ada komite atau tim PPI. Hal ini mereka sudah membuat suatu standar personal operasional. Kita mengikuti apa yang dianjurkan oleh PPI. Kemudian sesudah kita menggunakan cara pemakaian, kita bagaimana cara melepas APD tersebut setelah kita menggunakannya. Kita juga mengikuti standar yang dilakukan oleh PPI. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana kita cara mengumpulkan segala APD yang telah kita gunakan. Hal ini juga kita mengikuti oleh kita ikuti standar yang diterapkan oleh PPI. Khusus teman-teman yang bekerja di area keperawatan anestesi baik di pre maupun intra maupun di pasca harus memperhatikan tindakan anestesi yang menghasilkan cairan aerosol. Cairan aerosol seperti pada saat kita melakukan intubasi, trachea, baik menggunakan ETT ataupun menggunakan LMA, atau kita dalam melakukan ventilasi invasif, atau kita melakukan tracheostomi, atau kita dalam melakukan resusitasi jantung paru, atau ventilasi manual sebelum intubasi, atau pada tindakan-tindakan misalnya pada saat dilakukan tindakan bronkoskopi. Inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam melakukan manajemen pada pra-anestesi atau sebelum kita melakukan tindakan anestesi. Kita sebagai seorang perawat, kita alhamdulillah PP ini sudah mengeluarkan, ada SDKI, sudah ada standar tindakan dan standar luaran, sehingga kita sudah bisa, ini adalah suatu instrumen kita untuk melakukan manajemen pada tindakan di mana kita melakukan suatu tindakan pada pra-anestesi. Pertama kita menentukan, setelah kita melakukan suatu asesmen, kita menentukan suatu diagnose. Diagnose yang sering kita dapatkan pada pasien-pasien pre-anestesi adalah pertama yaitu mengenai ansietas. Dan resiko gangguan sirkulasi spontan. Hal ini bisa disebabkan ansietas itu karena terjadinya suatu krisis situasional dan ancaman terhadap kematian dan kurang terpapar informasi. Kemudian resiko gangguan sirkulasi spontan ini terjadi akibat kekurangan volume cairan. Kemudian
Setelah kita menentukan diagnosa, maka kita menetapkan suatu luaran yang harus dicapai di dalam sebelum kita melakukan intra anestesi. Pada ansitas, kita harapkan tingkat ansitas menurun itu 1-2 jam sebelum dilakukan suatu tindakan anestesi. Kemudian yang kedua, pada risiko gangguan sirkulasi spontan, dalam 1-2 jam, sirkulasi spontan akan meningkat. Sehingga tindakan keperawatan yang bisa kita lakukan untuk tindakan ansitas, bisa kita melakukan suatu tindakan yaitu reduksi ansitas. Pada reduksi ansitas, pada dasarnya dalam melakukan suatu tindakan kita ada tindakan terapeutik, tindakan monitoring, tindakan edukasi, dan kolaborasi. Hal-hal inilah yang bisa kita lakukan berhubungan dengan reduksi ansitas. Kemudian pada risiko manajemen sirkulasi spontan, kita melakukan manajemen cairan. Manajemen cairan. Disinilah perlunya seorang perawat anestesi betul-betul melakukan suatu monitoring yang ketat untuk kita mengetahui bagaimana status hidrasi pasien sebelum kita melakukan suatu tindakan. Jadi kita harus mengetahui, betul-betul mengetahui, kemudian kita memonitor hasil pemeriksaan laboratorium, misalnya berhubungan dengan hematokrit, natrium, kalium, kalsium, berat jenis urin, dan urium kreatinin. Kemudian kita mempelajari, betul-betul kita mengkaji mengenai status hemodinamik, karena kita akan bisa menentukan apakah pasien ini layak untuk dilakukan suatu tindakan operasi atau tidak. Kemudian langkah yang kedua adalah pada intra anestesi care. Intra anestesi care ini dimulai ketika pasien masuk atau pindah dari ruang penerimaan ke kamar bedah dan berakhir pada saat pasien dipindahkan pada ruang pemulihan atau recovery room, atau pada teman-teman yang sudah fasilitasnya lebih kompleks, dia menggunakan post anesthesia care atau PACU. Kita ketahui jenis anestesi dalam penanganan COVID sini kita harus perlu memahami jenis-jenis anestesi, karena ada beberapa jenis anestesi yang betul-betul kita sangat beresiko untuk penanganan COVID harus ekstra hati-hati. Jadi pertama tindakan anestesi itu, yang pertama itu adalah anestesi umum. Anestesi umum inilah yang paling rentang untuk terjadinya suatu penularan, karena paling banyak menghasilkan suatu cairan aerosol. Sehingga ini perlu kehati-hatian dan perlu suatu penanganan khusus di dalam kita melakukan penanganan pada general anestesi atau anestesi umum. Yang kedua adalah anestesi regional. Anestesi regional ini kan sifatnya adalah digunakan untuk memblok saraf atau memblok regional intravena dengan spinal, bisa melalui spinal, bisa melalui epidural pada regional ini. Memang pada saat ini pasien yang regional anestesi kita tidak terlalu langsung dengan lewat ketahui. Kemudian yang kelima yaitu mengenai akupuntur yang dilakukan dengan menggunakan
jarum atau elektroda pada permukaan. Jadi di antara 5 ini ada tiga jenis anestesi sebagai seorang perawat anestesi harus perlu mewaspadai sangat ketat, yaitu general anestesi, regional anestesi, dan block anestesi. Sekarang kita masuk ke manajemen intra anestesi. Seorang perawat anestesi yang pertama harus dilakukan di dalam intra adalah bagaimana kita menyiapkan mesin anestesi, peralatan anestesi, obat-obatan anestesi, dan obat emergensi sesuai dengan standar dan prosedur. Ini yang utama. Kita buatkan checklist. Apakah semua yang kita butuhkan sudah oke apa belum? Kemudian yang kedua, kita gunakan APD sesuai dengan standar. Tetap menggunakan sesuai dengan standar PPI. Kami di daerah terpaksa menggunakan yang sangat sederhana ini. Ada 2 yang kami gunakan, ya. Ini ada 2 yang kami gunakan. Kadang ini gunakan yang kayak ini dan ini yang kami gunakan. Kemudian sebaiknya pada general anestesi kita menggunakan aerosol box. Ini aerosol box untuk general anestesi. Tapi untuk regional anestesi sesuai dengan regulasi. Pada pengakhiran anestesi untuk general anestesi dalam melakukan section dan oksigenasi pasca anestesi tetap kita menggunakan aerosol box. Jadi ini aerosol box, saya rasa mungkin Pak Ketum bisa menyumbangkan kami untuk aerosol box karena ini sangat kami butuhkan di daerah sebagai APD kami di dalam melakukan tindakan-tindakan anestesi. Kemudian peralatan yang digunakan pada manajemen airway seperti ETT, LMA, OPA, kanul section, nasal kanul, masker transparan, ingat hanya digunakan untuk sekali saja, disposable, tidak diberlakukan dalam hal ini reuse. Jadi kemudian yang ketujuh adalah setelah melaksanakan tugas intra anestesi, bagaimana kita melepas APD sesuai dengan protap PPI. Adapun diagnosa yang bisa kita dapatkan, karena kita di sini paling banyak yaitu general anestesi dan regional. Untuk general anestesi, diagnosa keperawatan pada intra anestesi yang pertama adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Ini kan adanya sumbatan jalan nafas, adanya jalan nafas buatan, kemudian resiko aspirasi, ini karena efek agen farmakologis, kemudian yang ketiga yaitu resiko perdarahan, karena ini adanya efek agen farmakologis dan tindakan pembedahan atau trauma. Kemudian untuk luaran, bersihan jalan nafas tidak efektif, kita harapkan selama pada intra anestesi, bersihan jalan nafas meningkat. Kemudian untuk resiko aspirasi, selama intra anestesi tingkat aspirasi menurun. Kemudian diagnosa ketiga yaitu resiko perdarahan. Selama intra anestesi kita harapkan tingkat perdarahan itu tidak terjadinya resiko perdarahan itu akan meningkat. Adapun tindakan-tindakan intervensi yang kita bisa lakukan untuk bersihan jalan nafas, kita melakukan satu manajemen jalan nafas buatan. Ini saya rasa teman-teman sudah paham betul bagaimana untuk teman-teman di perawat anestesi untuk melakukan suatu manajemen jalan nafas buatan. Kemudian ada tindakan lagi yang kedua yaitu pemberian anestesi. Jadi pemberian anestesi, apakah dia anestesinya general dengan TIPA, general dengan menggunakan intubasi ETT atau menggunakan intubasi LMA. Ini atau menggunakan cukup dengan masker. Semua hal ini protap ini kita lakukan seperti apa yang kita terangkan bahas di atas tadi. Kemudian untuk resiko aspirasi kita melakukan tindakan pencegahan aspirasi. Ini jadi yang utama di sini bagaimana kita melihat
betul-betul memonitor status pernafasan, memonitor bunyi nafas, memperhatikan residu pada gaster, memperhatikan kepatenan selang nasogastrik apabila dilakukan, dan memperhatikan bagaimana kita mempertahankan kepatenan jalan nafas. Dan hal ini apabila ada sekret, kita melakukan penghisapan jalan nafas dan kita mendekatkan section di dekat meja operasi. Tapi ingat, prinsip penanganan untuk memperhatikan cairan aerosol betul-betul harus diperketat. Kemudian, resiko perdarahan. Resiko perdarahan, tindakan yang kita lakukan adalah pencegahan perdarahan. Pencegahan perdarahan di mana kita betul-betul di sini melakukan monitoring tanda-tanda dan gejala perdarahan. Kemudian kita melakukan monitoring tanda-tanda vital, ortostatik, dan monitoring koagulasi. Monitoring pemberian koagulasi, dan kalau perlu bagaimana kita melakukan kolaborasi pemberian produk darah. Kemudian pada tindakan regional anestesi, diagnosis keperawatan yang bisa ada, yaitu yang bisa kita temukan, yang pertama yaitu ansetas. Ansetas, karena ini terjadi karena krisis situasional, ancaman terhadap kematian, dan kebutuhan tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, sama tadi, yaitu adanya resiko perdarahan. Tindakan ansetas sama yang kita lakukan pada pre-anestesi, begitu juga pada resiko perdarahan yang kita lakukan pada general anestesi. Jadi regional tindakannya yaitu tetap kita melakukan untuk ansetas, yaitu terapi relaksasi. Kemudian yang kedua yaitu untuk ansetas, yaitu pemberian tindakannya adalah pemberian anestesi. Cukup yang perlu diperhatikan di sini bagaimana kita mempertahankan sedasi pada pasien-pasien yang diberikan regional anestesi. Kemudian yang kedua, diagnosis yang kedua yaitu mengenai resiko perdarahan, yaitu tetap kita melakukan pencegahan perdarahan. Sekarang pada fase ketiga yaitu post anesthesia care. Post anesthesia care ini dimulai dengan masuknya pasien ke ruang pemulihan atau recovery room atau anesthesia care unit, dan berakhir dengan evaluasi tindak lanjut. Ini tindakan yang ini pada post anesthesia care. Manajemen yang perlu kita lakukan di sini, pertama, pasien post anesthesia care yang terduga COVID-19, pasien dilakukan pemulihan di tempat tersendiri, jangan digabungkan dengan pasien-pasien yang non-COVID. Kemudian petugas tetap menggunakan APD sesuai SPO PPI. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kriteria pasien pindah dari RR atau recovery room atau post anesthesia care. Pertama, yaitu untuk general anestesi, kita memperhatikan pada pasien dewasa kita menggunakan metode Aldrich score. Pada pasien dengan skor lebih dari 8, maka kita pindahkan. Untuk anak-anak skor lebih dari 5. Sedangkan untuk regional anestesi kita menggunakan Bromed score, yang kurang dari 2 kita pindahkan. Pada saat kita memindahkan, pemindahan pasien dilakukan oleh petugas evakuasi khusus COVIX. Jadi pemindahan pasien dari ruang recovery room atau PACU ke ruang perawatan COVIX ini tidak boleh dilakukan oleh yang bukan petugas khusus. Kemudian yang kelima, penata laksanaan pasien post anestesia, perhatikan produk aerosol. Kemudian yang keenam, pelepasan APD pasca tindakan harus sesuai dengan PPI. Seluruh kegiatan yang dilakukan mulai dari pre, intra, sampai pasca anestesia kita lakukan dokumentasi
proses dan tahapan pelayanan asuhan keperawatan anestesi secara terintegrasi yang sudah terintegrasi dengan catatan PPA yang lain, yaitu dokter, dietitian, dan medik dan lain-lain sebagainya. Diagnosa yang terjadi pada post anesthesia care yaitu pertama yang bisa terjadi pada pasien general anestesi yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian mual, nausea, yang ketiga yaitu nyeri akut. Nyeri akut. Luarannya bagaimana? Jadi pada bersihan jalan nafas, bagaimana kita bisa meningkatkan bersihan jalan nafas? Pada nausea, tingkat nausea itu akan menurun. Kemudian pada nyeri akut, 2-4 jam post anestesia, tingkat nyeri menurun dengan kita memperhatikan visual anestesis, analgesis scale, yaitu di bawah 3. Kemudian tindakan untuk keperawatan yang perlu kita lakukan untuk bersihan jalan nafas efektif, bagaimana kita melakukan manajemen jalan nafas buatan. Kemudian kita yang kedua, bagaimana kita melaksanakan tindakan manajemen efek samping obat. Jadi tindakan yang perlu kita perhatikan pada post anestesia bagi seorang perawat anestesi adalah bagaimana kita melakukan manajemen efek samping obat dengan memperhatikan, dengan memeriksa tanda dan gejala terjadinya efek samping obat akibat pemberian obat-obat anestesi selama intraanestesi. Kemudian kita juga memperhatikan, melakukan identifikasi penyebab timbulnya efek samping obat. Ya, apakah misalnya karena usia tua, karena fungsi ginjal menurun, karena dosis terlalu tinggi, rute pemberian tidak tetap, kemudian pemberian yang tidak tepat. Ini semua kita harus perhatikan. Kemudian laporkan efek samping obat sesuai SPO pada medis apabila terjadi. Kemudian bagaimana kita melakukan sebagai seorang perawat anestesi, melakukan pertolongan pertama untuk meminimalkan efek samping obat sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jelaskan, lakukan edukasi terjadinya efek samping obat. Kemudian kita bagaimana menganjurkan untuk menghentikan efek samping obat kepada pasien-pasien kita. Kemudian tindakan yang ketiga untuk diagnosa ketiga yaitu manajemen nyeri akut, yaitu bagaimana kita melakukan manajemen nyeri. Saat sekarang tindakan manajemen nyeri sudah sangat banyak. Bagaimana kita tinggal memilih bagaimana yang paling efektif, yang paling efisien untuk pasien-pasien, khususnya sebagai perawat anestesi adalah pemberian farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri. Maka kita melakukan pilihan-pilihan yang tidak terlalu banyak kontak dengan pasien-pasien menggunakan yang mengalami COVID. Kemudian tindakan yang untuk nyeri akut adalah bagaimana kita melakukan perawatan pasca anestesi. Jadi perawatan pasca anestesi itu cukup banyak yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita memonitoring fungsi respirasi, kardiovaskuler, neurovaskuler, bagaimana kita memonitor status mental, suhu tubuh, khusus COVID betul-betul kita memperhatikan suhu tubuh pasien, nyeri, status cairan, dan lain sebagainya. Kemudian diagnosa yang bisa kita dapatkan pada pasien post anestesia general regional anestesi yaitu nausea, nyeri akut, dan terjadinya intoleransi aktivitas. Jadi untuk nausea karena efek farmakologis, nyeri akut karena agen pencedera fisik, kemudian intoleransi ini karena pasien regional itu dilakukan tirabarin 24 jam. Kemudian luaran yang perlu kita perhatikan di sini, jadi luaran yang kita harapkan di sini untuk nausea, bagaimana tingkat nauseanya menurun dalam waktu 1-2 jam, untuk nyeri akut dalam 2-4 jam nyeri akutnya menurun, kemudian toleransi aktivitas selama 24 jam post anestesia,
bagaimana toleransi aktivitas bisa meningkat. Tapi ini diperhatikan pada betul-betul dengan kriteria pada intoleransi aktivitas di mana Bromen skornya 0, barulah kita menganjurkan pasien ini bisa melakukan mobilisasi miring kiri kanan, tapi duduk tidak dianjurkan dalam waktu 24 jam. Tindakan yang dilakukan untuk nausea sama pada general anestesi, kemudian untuk nyeri akut sama, yaitu kita melakukan manajemen nyeri dan kita melakukan perawatan pasca anestesi. Untuk nyeri akut, kemudian untuk tindakan intoleransi kita melakukan manajemen energi. Di sini betul-betul kita melakukan manajemen energi karena di sini dilakukan tirabaring. Jadi dalam hal ini kita melakukan kolaborasi dengan teman-teman yang dari dietitian, atau kalau ada dokter gizi klinik kita melakukan kerjasama dengan teman dari tim medis. Inilah yang bisa saya bawakan untuk acara sore hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Pak Erwin. Ini. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rahim Safril yang sudah menyampaikan materinya, luar biasa, sangat bermanfaat sekali. Mungkin bisa ditutup share screen-nya, Pak? Di atas. Ada di atas. Stop share. Oke. Ya, ini nih. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan apabila ada yang ditanyakan di ruang chat ya. Silakan ditulis pertanyaan di ruang chat. Untuk berikutnya kami panggilkan kepada Pak Waryono. Alhamdulillah bisa masuk lagi Pak Waryono ya. Pak Waryono, bisa diaktifkan mic-nya Pak. Halo. Pak Waryono. Tampaknya akun Pak Waryono ini belum ada mic-nya ini. Pak Waryono bisa monitor? Mic-nya belum muncul, Pak. Mungkin audio komputernya diaktifkan. Pak Waryono? Ya, bisa. Bisa Oke, ada suaranya, Pak? Oke. Ya, silakan masuk, Pak. Silakan Bapak share slide audio komputernya. Ya, share screen. Di bawah ke tengah. Ya. Share screen. Ya. Arahkan ke PowerPoint yang punya Bapak. PowerPoint yang di mana, Mas? Oh, yang di laptop Bapak. Oh, di Atau mau saya operasikan? Dari sini? Operasikan aja, Mas. Karena di sini saya pakai HP ini. Oh, pakai HP. Baik. Saya bantu. Iya, karena tadi nggak bisa laptop masuk. Baik, saya bantu dari sini. Sebentar ya, Pak. Tunggu ya. Di bawah tengah. Ya. Arahkan ke PowerPoint yang punya Bapak. PowerPoint yang di mana, Mas? Oh, yang di laptop. Oh, Atau mau saya operasikan? operasikan aja, Mas. Karena di sini saya pakai HP ini. Oh, pakai HP. Baik. Iya, karena tadi nggak bisa. Baik, saya bantu dari sini. Sebentar ya, Pak. Yuk. Ya. Tunggu. Oke. Iya.
Apakah sudah keluar, Pak? Belum. Oh ya, sudah. Baik, nanti saya akan operasikan, nanti Bapak silakan presentasikan. Ya. Silakan Pak, waktu buat Bapak 20 menit. Sebentar. Oke. Apakah sudah keluar, Pak? Belum. Oh ya, sudah. Baik, nanti saya akan operasikan, nanti Bapak silakan. Ya, silakan Pak. Silakan Ya. Pak, waktu buat Bapak 20 menit. Ya, nggak sampai 20 menit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kesempatan ini sangat baik untuk kami dari Himpunan Perawat Anestesi bisa bersharing terhadap keilmuan kita. Kami akan bawakan terkait dengan manajemen gagal nafas pasien dengan terduga COVID-19 pada pasca operasi. Ya. Pasca operasi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kesempatan ini sangat baik untuk kami dari Himpunan Perawat Anestesi bisa bersharing terhadap keilmuan kita. Kami akan bawakan terkait dengan manajemen gagal nafas pasien dengan terduga COVID-19 pada pasca operasi. Ya. Next untuk slide. Pasca operasi di sini. Slide Mas Erwin. Oke. Pada prinsipnya kita selaku perawat anestesi ataupun perawat di sini kita tenaga kesehatan atau tenaga medis. Pada prinsipnya pada pemahaman coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini. Ini bersumber juga bersama kita dengan Persatuan Dokter Anestesi. Sumber ini kami ambil dari sumber-sumber yang memang terkaitan dengan keilmuan kita. Di situ disebutkan bahwa nama penyakit coronavirus disease 2019 atau yang dikenal dengan COVID-19. Pemahaman coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ini. Ya. Ini bersumber juga bersama kita dengan Persatuan Dokter Anestesi. Sumber ini kami ambil dari rute penularan, yaitu yang jelas adalah melalui droplet dan kontak langsung selama prosedur yang menyebabkan aerosol. Berpotensi penyebaran fekal oral, ya, masa periode 2 sampai 14 hari. Ya. Case fatality rate-nya adalah 0,25 sampai 3%. Nah, kami dari tenaga kesehatan ataupun dari perawat anestesi bersama-sama dokter anestesi mempunyai prinsip yaitu penanganan jalan nafas pada coronavirus COVID 2019. Untuk kasus suspek atau yang terkonfirmasi COVID-19. Kita harus memahami dulu bahwa pada penderita tersebut, kalau sebelum dalam pelaksanaan, kita harus melakukan yang namanya proteksi staf. Dari bagaimana aturan ataupun protokol tentang cuci tangan, kemudian manajemen terkait dengan untuk kasus suspek atau yang terkonfirmasi COVID-19. Kita harus memahami dulu bahwa bagaimana kita melakukan dari proteksi staf sampai kepada persiapan. Ya. Nah, dalam pelaksanaan tadi yang termasuk adalah dari bagaimana kita harus mengedepankan protokol-protokoler yang ada di dalam penanganan COVID. Penanganan COVID ini ada beberapa sumber ataupun panduan pedoman, ada dari Kementerian Kesehatan, kemudian Perdatin, kemudian dari hasil dari kita melakukan diklat di Rumah Sakit Sarjito terkait bagaimana penanganan gawat gagal napas pasca operasi atau pasca anestesi di sini.
Yang pertama adalah bagaimana di dalam alur ini kita wajib memahami apa itu yang disebut dengan gagal nafas pasca operasi. Nah, kita harus melihat dulu bagaimana respon yang ada dari pasca operasi itu adalah dari sejak dikeluarkannya dari ruang operasi ke recovery room atau ruang pulih sadar. Nah, di dalam pulih sadar kita harus bagaimana melihat aktivitas ya, respon awal atau aktivitas emergensinya yang kalau memang itu sangat fatal dan kemudian itu bisa menyebabkan yang namanya gawat darurat, langkah-langkah yang harus kita lakukan ya adalah bagaimana kita panggil untuk teman atau panggil tim yang di dalam tugas tersebut. Kemudian kita wajib segera mengambil yang namanya atau mendekatkan troli emergency. Troli emergency di sini adalah suatu set yang sudah lengkap dengan fasilitas-fasilitas emergensinya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan namanya primary survey, di mana assessment ini adalah pada fase kita menentukan A, B, C, D, E, airway, breathing, sirkulasi, drug and fluid-nya. Bagaimana kita menyiapkan, pastikan dulu bahwa potensi jalan nafas harus adekuat dan lain sebagainya. Berikan support dengan ventilasi. Di mana asesmen ini adalah pada fase menentukan A, B, C, D, airway. Mungkin Pak Waryono, mungkin sound laptopnya atau sound YouTube-nya dimatikan dulu Pak, biar tidak ada feedback suaranya. Siap. Oh, potensi jalan nafas harus adekuat dan lain sebagainya. Kita support dengan ventilasi. Ya, oke, sorry. Ya, silakan Pak. Kemudian pada prinsipnya langkah selanjutnya adalah bagaimana kita berikan oksigen dengan flow yang cukup sampai 100%. Jika diperlukan, makanya ini tadi disebutkan juga di depan dari Pak Safril bahwa bagaimana penata laksanaannya pasonnya di pasca anestesi. Kemudian yang kedua, cek sirkulasinya, bagaimana apakah dari nadi dan lain sebagainya itu harus kita cek. Kemudian kita yang paling utama adalah kita bisa melihat dengan saturasi oksigennya. Kemudian cek dari kesadaran pasien itu sendiri. Nah, itu mulai dari primary survei. Kemudian secondary survei-nya adalah bagaimana kita standar monitoring yang harus dilakukan, yaitu pada prinsip dari perawat anestesi adalah bagaimana kita bisa menjadi satu tim dengan tenaga medis yang ada di ruang operasi. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa ada beberapa yang primerinya sudah kita tentukan bahwa itu memang terjadi gangguan nafas dan lain sebagainya, itu harus juga kita sampaikan bagaimana kita dalam memonitoringnya. Baik itu tadi ABCDE, sekarang kita monitoring bagaimana tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, dan EKG-nya. Jika memang masih terpasang elektroda pada saat keluar dari kamar operasi. Kemudian pemeriksaan neurologis, riwayat penyakit, misalkan memang di dalam catatannya, di dalam catatan dari perawatan ataupun dari tadi ada penyakit penyerta. Dan kita ketahui bahwa dengan istilahnya penyakit penyerta itu akan memperberat atau mempermudah virus COVID ini bisa masuk ke dalam tubuh pasien itu. Karena dengan daya tubuh yang disinyalir bahwa itu rendah karena adanya beberapa penyakit penyerta tadi. Contohnya misalkan ada diabetes mellitus dan lain sebagainya ataupun asma, itu akan bisa sangat
berpengaruh. Kemudian pemeriksaan tonus otot. Nah, di sini tonus otot di sini adalah beberapa hal terkait dengan kita melihat apakah diafragma dari dada dan lain sebagainya dalam tarik nafas, kemudian bagaimana dia bernafas. Kemudian riwayat catatan intraoperatif. Apakah di dalam operasinya tadi di dalam catatannya mungkin operasinya terlalu lama. Kemudian pemakaian dari masker relaksan yang berlebih atau karena mungkin hiperventilasi terlalu lama atau pemakaian alat-alat ventilator yang lain. Nah, di sini dari kesemuanya itu kita dapat tentukan bahwa sekiranya bahwa itu ada suatu indikasi terhadap gagal nafas itu akan sangat jelas sekali bahwa akan terjadinya henti nafas. Ya. Kemudian dari tindakan tadi, tentukan penyebabnya, penurunan ventilatory drive misalkan, berarti dia apakah kita bisa melihat tadi pada saat catatan di dalam pencatatan yang ada di dalam catatan anestesi, itu apakah terjadi kelebihan dosis atau overdosis. Kemudian ada sebab-sebab lain yang bisa menyebabkan obat penekanan kepada bagaimana dia untuk depresi nafas, misalkan benzodiazepin dan lain sebagainya. Kemudian pemakaian perpanjangan dari inhalasi tadi, apakah sesuai dengan dosis dan lain sebagainya. Kalau dalam jangka panjang. Nah, yang paling banyak terjadi itu adalah bagaimana dia sebab dari masker relaksan yang mungkin belum terreabsorber dengan baik. Ya. Kemudian dari hal-hal tersebut juga kita harus bisa melihat bagaimana residual neuromuscular block-nya. Sama mungkin tadi juga neuromuscular block-nya mungkin beberapa hal terkait dengan overdosis atau obat-obat yang diberikan. Kemudian gangguan metabolisme, kemudian dari terjadinya potensiasi dengan obat-obat, misalkan dari asam amino, glikosida, dan lain sebagainya. Nah, kemudian karena juga terjadi di dalam kamar operasi juga mungkin terjadi juga hipotermi, itu juga merupakan satu bagian yang menyebabkan. Kemudian dari asidosis metabolik. Nah, itu juga kita cari sebabnya lain juga adalah mungkin juga karena gangguan dari central nervous system-nya. Bisa anoksia cerebral ataupun trauma injury. Trauma injury ini bisa juga mungkin kita lihat misalkan terjadi hal-hal yang ada di kamar operasi yang tidak diinginkan. Misalkan dari jatuh atau dan lain sebagainya. Kemudian kenaikan tekanan intrakranial ini juga memang sangat sulit kalau di dalam pengukuran di RR. Kemudian penyebab-penyebab penyakit tadi juga saya sampaikan bahwa penyebaban ini juga bisa juga karena memang beberapa yang penyerta khususnya untuk bagaimana dia terjadinya gangguan atau jadi henti nafas tadi. Penyakit-penyakit yang lazim atau yang sering terjadi pada pasien itu biasanya adalah myasthenia gravis, kemudian defisiensi plasma, kolinesterase, PPOK, asma bronkial, obesitas, kemudian renal disease dan hepatic disease. Nah, ini beberapa hal memang yang penyebab-penyebab bagaimana menjadikan sesuatu gagal napas. Adapun tindakan gagal napas sebenarnya ada beberapa hal sesuai dengan protokol ataupun dari alur bagaimana penanganan gawat darurat yang ada di komplikasi pasca anestesi. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan bagaimana yang lazim pada terjadinya karena kami mengambil bahwa ini adalah nanti suatu tindakan teknis dalam pengambilan penanganan penata laksanaan dari gagal nafas. Tetapi kita juga secara teknis itu memang kita harus berkolaborasi dengan dokter anestesi dan tim yang lain.
tidak bisa untuk perawat anestesi, walaupun toh pinter, toh sangat ini, kecuali kalau dalam kondisi emergensi sekali, pasti akan bisa dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, yang pada kesempatan ini juga akan saya sampaikan bahwa beberapa asuhan keperawatan pasca operatif yang muncul. Jadi biasanya pengkajian tingkat kesadaran, ya, pasien anestesi jeneral dikaji tingkat kesadarannya secara intensif sebelum dipindahkan ke ruang. Yang artinya tadi di dalam penanganan atau sebelum untuk dilakukan pemindahan ke ruang recovery room, itu harus kita sudah juga punya catatan-catatan dan lain sebagainya. Nah, sebagai perawat anestesi di sini nanti dalam penata laksanaannya itu juga harus sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu dengan pemilihan sesuai dengan checklist yang harus disampaikan nanti di sana. Kemudian kesadaran pasien akan pulih kembali tergantung pada jenis anestesi dan kondisi pasien umum. Artinya bahwa di sini ya itu tadi beberapa hal akan menjadi kendala manakala itu beberapa hal-hal yang di depan pada pelaksanaannya terjadi sesuatu yang bagaimana mempengaruhi tingkat pada kesadaran pasien. Kemudian pengkajian suhu tubuh tadi juga disebutkan dari Pak Safril juga bahwa suhu tubuh itu juga sangat penting. Kemudian dan lain sebagainya ini juga dalam hal proses penghentian dari henti jalan nafas itu juga bagaimana kita bisa untuk selalu bagaimana suhu tubuh ini kita bisa tahu. Pada pasien dokter tanda vital pasien harus dipantau dengan baik prevensi dan karena ini satu bagian dari proses metabolisme. Kemudian mempertahankan respirasi yang sempurna. Artinya apa di sini? Bahwa mempertahankan respirasi sempurna itu kita akan meyakinkan bahwa suplai dari oksigen ke jaringan itu akan lebih tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik itu dari durante operasi sampai ke pasca operasi. Ini harus bersimultan dan selalu untuk bisa bagaimana kita berkoordinasi dengan perawat anestesi yang ada di asistensi dokter anestesi dan perawat anestesi yang ada di recovery room. Kemudian pemberian posisi, nah ini juga posisi-posisi ini juga harus kita tepatkan bahwa bagaimana kita untuk penanganan pada pasien di RR. Posisi juga sangat mempengaruhi bagaimana untuk suatu pernafasan. Kemudian mengurangi kecemasan, ini juga melakukan komunikasi terapeutik jika memang pada saat di RR itu bisa terjadi komunikasi, yang artinya bahwa kita juga harus mengedepankan bagaimana asuhan keperawatan. Mengurangi rasa nyeri pada luka operasi, tadi juga disampaikan Bang Safril juga bahwa nyeri operasi itu juga sangat ini bisa juga ditangani dengan beberapa hal, apakah dengan obat, ataukah dengan terapeutik, ataukah dengan tindakan lain yang sesuai dengan prosedurnya. Kemudian dalam hal ini juga mempertahankan sirkulasi darah yang kuat, artinya bahwa kita memonitoring, perawat anestesi memonitoring bagaimana tekanan darah yang baik, kemudian itu akan selalu berpengaruh kepada bagaimana nanti juga berpengaruh kepada cairan atau keseimbangan cairan elektrolit dengan cara dimonitor input dan outputnya dari awal sampai di recovery room. Caranya apa? Kita kalau memang pasien dilakukan kateter, berarti kita bisa melihat di kateternya. Kemudian kalau yang lain bisa tadi dengan suhu dan lain sebagainya. Kemudian mempertahankan eliminasi dengan pertahanan asupan output serta mencegah terjadinya retensi urin. Nah, tadi harus kita lihat bahwa nanti di dalam RR itu apabila dia terjadi oliguri, berarti ada sesuatu hal yang harus kita cek kembali, monitoring kembali, mana yang harus kita lakukan, yaitu dengan cek atau balance tadi yang terkait dengan apakah pasien tadi mengalami proses operasi lama, apakah terjadi hipotensi, apakah terjadi istilahnya adalah dehidrasi dan lain sebagainya.
Kemudian mempertahankan aktivitas dengan cara latihan memperkuat otot. Nah, pada pasien-pasien yang masih atau tidak terjadi gagal atau sesudahnya pun dari tindakan, kita juga harus bagaimana memperkuat otot ambulatorinya. Itu dengan apa? Dengan mempertahankan posisi, kemudian kita dengan bagaimana membuat mereka kita latih untuk supaya bisa mempertahankan dari kondisinya. Kemudian meningkatkan proses penyembuhan luka dengan perawatan luka yang benar. Ditunjukkan dengan faktor lain dapat meningkatkan kesembuhan luka. Dalam hal ini, kalau tidak terjadi misalkan tadi ada komplikasi sehingga dia henti nafas, dilakukan yang namanya tindakan emergensinya, nah itu harus kita juga memperhatikan bagaimana lukanya, bagaimana nanti apakah kita juga mempengaruhi tadi pada penekanan di tempat operasinya. Kemudian manajemen pasca komplikasi, ya ini jelas kalau tadi di komplikasinya secara teknis sudah, kemudian dari aspek mungkin sebenarnya masih banyak kekurangan yang harus kita masukkan, tetapi pada prinsipnya pada manajemen penanganan berarti otomatis bahwa yang dinamakan gagal napas itu merupakan satu bagian dari komplikasi pasca anestesi. Kan harapannya adalah operasi itu semua mulus, tetapi karena ini manajemennya adalah yang pertama jika terjadi kegagalan napas menetap pertimbangkan untuk perawatan lanjutan di ICU dengan support ventilasi. Tentunya ini pasti adalah kolaborasi dan yakinlah bahwa itu kita bersama dengan tim, kemudian dokter anestesi akan mengambil suatu langkah-langkah yang tepat untuk pelaksananya. Kemudian evaluasi lebih lanjut pasien pasca operasi, kemungkinan abnormalitasnya, kemudian dari defisiensi plasma konsentrasinya, atau terjadi miastenia gravisnya, atau gangguan metabolik lain. Biasanya kalau terjadi seperti itu, biasanya bisa ada kalau dengan laboratorium bisa asidosis ataupun dari lokalosisnya. Nah, kita juga harus tahu bahwa dalam rumah sakit kita punya satu tim, di situ ada tim di mana semua kasus yang di bawah observasi harus dilaporkan ke bagian PPI dan ditangani oleh tim khusus. Kemudian yang selanjutnya adalah tingkat perawatan harus segera ditentukan berdasarkan evaluasi. Yang artinya kalau kita melihat bahwa pasca operasi itu ditentukan kalau dia kebangsaan, kita harus punya penilaian, bisa pakai Aldrich score, Martin score, dan lain sebagainya. Itu ada kriterianya. Nah, cuman yang menjadi intinya adalah dia akan dirawat di mana? Apakah dirawat di ruang perawatan atau di ICU, atau bahwa tidak bisa dirawat lagi, yang artinya harus di ruang jenazah, kan seperti itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan untuk bagaimana pencegahan teman-teman ataupun dari tenaga medis ataupun yang perawat. Setelah merawat pasien terduga COVID, kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah yang petugas kesehatan melakukan kontak langsung dengan pasien terduga COVID, kemudian menderita demam, batuk, dan merasa kelelahan, maka segera memberitahu kepada pihak Departemen Kesehatan atau kerja rumah sakit tadi. Yang artinya bahwa kelelahan-kelelahan yang muncul ataupun keadaan-keadaan yang muncul itu merupakan satu bagaimana penurunan dari daya tahan tubuh kita. Oke. Kemudian lakukan tes darah termasuk C-reaktif protein dan CT scan dada itu harus dilakukan kalau memang kita tenaga kesehatan yang sudah terkontak atau dengan COVID tadi. Jika petugas layanan kesehatan memenuhi kriteria untuk diobservasi, maka dia harus mengisolasi diri sendiri di rumah. Dan mungkin yang sangat-sangat harus kita perhatikan adalah dari organisasi maupun dari ikatan himpunan bisa memperhatikan ataupun bisa bagaimana kita memonitoring juga anggota kita, bagaimana tindak pelaksanaan dan lain sebagainya, terutama minimal pada saat penanganan pasien-pasien yang terduga ataupun terinfeksi dengan COVID-19.
slide-nya udah pas, Pak. Mas, alhamdulillah. Ini ada prinsip utamanya yaitu di kita dalam hal ini saya memakai standarnya dari SOP yang ada di masing-masing rumah sakit. Kita ambil beberapa hal, terutama yang terkait juga dengan di dalam catatan di hospital bylaw-nya. Kemudian dari protokol ya, protokol COVID-19 Kemenkes dan lain sebagainya. Salah satu hal penanganan tadi memang kami tidak bisa jelaskan secara rinci tentang teknis. Kebetulan kami memang sudah dilakukan diklat di Sarjito terkait dengan komplikasi pasca anestesi. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika salah kata dan bisa kita diskusikan terkait dengan teknis-teknis ataupun dari sisi yang lain. Begitu Pak Erwin, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita sekarang sudah menuju ke pukul 15.30 dan kita memasuki sesi diskusi. Untuk sesi diskusi ini kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui chat di dalam grup kita. Di sini chatnya banyak sekali pertanyaannya ya. Saya coba pilih satu persatu yang kira-kira berhubungan dengan tema yang akan kita bicarakan di sore hari ini. Untuk kami informasikan kepada rekan-rekan peserta, untuk pengisian registrasi hingga pukul 15.45 ya. Tadi sudah kita informasikan supaya teman-teman yang belum registrasi untuk segera registrasi di dalam form registrasi yang sudah disediakan. Baik, ada pertanyaan dari Pak Soliman N. Setia. Ini yang ditanyakan terkait dengan untuk mencegah aerosol, bagaimana prosedur resusitasi jantung paru yang harus kita lakukan pada pasien positif COVID-19. Silakan, mungkin Pak Sarir atau Pak Waryono mungkin. Karena tidak ditujukan ke siapa ini? Mungkin Pak Waryono? Oke. Pada prinsipnya resusitasi itu adalah sesuai dengan prosedur atau protokol yang ada. Apapun itu, bahwa yang membedakan kan adalah bagaimana dari tata cara. Pertama tadi saya sampaikan juga bahwa memang tidak bisa lengkap tadi saya sampaikan, yang terkait dengan bagaimana keamanan. Kita kan dalam pelaksanaan dari tindakan ini adalah kita harus aman, kemudian aman perawatnya atau aman pelaksana, kemudian aman alat, dan aman pasien. Itu yang paling diutamakan. Artinya apa di sini? Kalau dalam pelaksanaan itu untuk resusitasi, tetap sama memakai aturan prosedur yang ada, sesuai dengan literatur yang saya baca. Jadi dalam hal ini, tadi disampaikan juga A, B, C, D, E, F, ya, A, B, C, D, E. A, ARW-nya seperti pada lain sebagainya. Kalau memang resusitasi akan dilakukan, kita melihat tadi terkait dengan bagaimana kasusnya yang ada di situ. Ada beberapa hal kalau memang resusitasi itu bisa dilakukan dengan sesuai dengan prosedurnya. Misalkan orang yang terjadi gagal nafas ataupun henti jantung ataupun cardiac arrest itu sudah otomatis akan nanti dalam pelaksanaannya pun kita harus sesuai dengan kaidahnya. Yang pertama tetap dilakukan semaksimal mungkin sambil tadi memanggil tim yang lain. Urutannya adalah A, airway dulu, bebaskan jalan nafasnya dulu seperti apa, dia bisa jalan nafasnya bebas tidak. Yang kedua, B-nya, breathing-nya, bernafas enggak dia. Kemudian sirkulasinya tetap dilakukan. Cuman kita harus tadi, APD kita harus sesuai dengan standarnya. Peralatan yang ada di rumah sakit juga harus, kan juga sudah disampaikan bahwa dari dokter anestesi ataupun dari rumah sakit itu sudah menyebutkan bahwa yang dilakukan pasien dengan terduga ataupun COVID, kalau elektif itu harus bisa ditunda. Artinya apa? Bahwa berarti kita sudah tahu screening awal apakah pasien ini seperti apa. Itu yang harus kita pengkajian. Tetapi dalam pelaksanaan tadi di dalam
RJP tetap dilakukan sesuai dengan itu. Selama kita yakin bahwa APD kita adalah aman. Dan standarnya juga bahwa kalau memang hal-hal lain yang tadi mungkin misalkan mempunyai penyakit terminal dan emergensi yang sangat, itu saya yakin kalau memang positif COVID, saya yakin akan lebih juga berhati-hati dalam penanganannya. Prinsip penanganannya sama. Dalam hal ini yang saya dapat dari pelatihan kami. Seperti itu, Pak. Baik. Mungkin ada Pak Safril bisa sampaikan tambahannya. Pak Ya, Safril. silakan Pak Safril. Ya, oke. Mungkin ada tambahan terkait pertanyaan bagaimana? Oke, saya tambahkan. Oke, Ya. Pak Riwin. Ya, silakan. Oke, Pak. Jadi saya tambahkan prinsip yang dijelaskan tadi Pak War, bahwa langkah-langkah untuk melakukan RJP tetap yang selama ini kita perlakukan, tetapi yang perlu kita perhatikan pertama, apakah pasien, jadi hak pasien sudah melakukan pengambilan keputusan informed consent apabila terjadi suatu henti nafas atau henti jantung, apakah perlu dilakukan RJP atau tidak. Itu yang terpenting di dalam penanganan RJP. Yang kedua, aman terhadap petugas, yaitu bagaimana kita menggunakan APD selengkap mungkin yang dipersyaratkan oleh Komite PPI. Ini barangkali yang perlu saya tambahkan. Terima kasih Pak Erwin. Baik, terima kasih Pak Sarif. Pertanyaan berikutnya, ini juga tidak ditujukan ke siapa nih, kedua-duanya tentunya ya. Ada dua pertanyaan dari Ana Widiasari, ini dari ICU Rumah Sakit Kanker Darmais. Pertanyaan pertamanya adalah, bagaimanakah manajemen winning pada pasien COVID-19? Ini sepertinya terpasang alat ventilasi mekanik dengan standar saturasi monitor dan seterusnya hingga CO2-nya yang bisa kita lakukan pada pasien COVID-19. Kemudian pertanyaan keduanya adalah, bagaimana efektivitas posisi prone pada pasien COVID-19 yang terpasang ventilasi mekanik dan mekanisme pelaksanaan serta durasi dan frekuensinya seperti apa? Silakan. Saya kira ini pertanyaannya masuk pertanyaan untuk rekan kita di keperawatan kritis ya. Mungkin Ibu Ana Widiasari ini mungkin besok bisa diajukan lagi di pertanyaan ini. Kayaknya lebih pas kalau nanti ditanyakan ke tema yang terkait dengan keperawatan kritis. Ini kita lewatkan saja dulu ya. Bentar. Baik, pertanyaan berikutnya adalah dari Sumini. Dari Sumini, pertanyaannya adalah, mohon penjelasan terkait persiapan operasi pasien dengan kasus bedah bayi yang lahir dari pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Untuk hal ini petugasnya sudah menggunakan APD ya. Bagaimana cara teman-teman menyikapi masalah ini? Silakan Pak. Mungkin Pak Saril. Ditujukan untuk pasien bayi apa ibu hamil yang akan dilakukan sesar. Ini adalah terkait dengan persiapan operasi pasien dengan kasus bedah bayi yang lahir dari pasien terkonfirmasi positif. Apakah cukup dengan baby blanket saja untuk mempertahankan suhu tubuh para pasien ini selama kalau untuk persiapan bayi untuk yang terduga konfirmasi COVID itu mungkin baiknya kalau pada saat IPENI, Ikatan Perawat Anak, karena penanganan bayi pada penanganan bayi yang dilakukan tindakan asuhan keperawatannya itu dilakukan oleh
teman-teman kita dari perawat anak, yaitu dari MICU. Itu. Jadi, Baik. Pertanyaan berikutnya. Bentar. Ini ruang chatnya penuh dengan registrasi ya. Registrasi Bapak Ibu tidak di ruang chat, tapi di form registrasi yang disediakan. Baik, ini pertanyaannya terkait dengan jumlah APD yang masih sangat terbatas untuk di ruang operasi. Seperti APD apakah yang bisa digunakan sebagai standar teman-teman perawat anestesi bekerja di kamar bedah ketika sedang melakukan operasi pasien yang terduga COVID? Silakan, Pak Waryono. Pak Safril dulu. Oh, silakan Pak Safril. Silakan. Kalau kami sehari-hari untuk amannya, semua pasien kami perlakukan terpaksa yang sangat sederhana. Kita gunakan ini, pakai kacamata, Google, pakai penyelam, snorkeling, atau kami gunakan APD. Di samping tetap baju, ini yang penting bagaimana aerosol itu aman buat muka kita. Karena salah satu proses penularan adalah lewat aerosol, khususnya kita teman-teman perawat anestesi dan dokter-dokter anestesi. Ini lebih berbahaya dibanding, jadi kita untuk sementara ya dengan APD yang sangat terbatas, bagaimana kita memanfaatkan APD yang bisa dengan mudah, murah, dan aman untuk kita gunakan. Itu barangkali Pak Erwin dari saya. Terima kasih. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Nesma Nurbaiti. Ini pertanyaannya, apakah semua pasien COVID-19 yang mau dioperasi harus dilakukan anestesi umum? Silakan Pak Waryono mungkin. Oh ya. Kalau apapun pasien dengan keadaan apapun itu disesuaikan dengan operasi ataupun jenis operasinya. Jadi tidak harus dengan general anestesi. Ini tadi disebutkan juga oleh Pak Safril bahwa anestesi itu tadi disebut ada regional anestesi, kemudian general anestesi, ada lokal anestesi, kan seperti itu. General anestesi pun itu ada juga dengan inhalasi atau balian inhalasi ataupun dengan TIVA, total intravena anesthesia. Jadi tidak harus semua pasien COVID harus dengan narkosa umum. Artinya di situ ya semua memang itu terbentur pada bagaimana nanti dokter anestesi yang akan menentukan. Kami dari perawat anestesi adalah mempersiapkan atau memberikan satu catatan kepada dokter anestesi sesuai dengan apa yang kita lakukan pengkajian. Jadi kalau misalkan pasien hemoroid, ya akan lebih aman dilakukan dengan spinal anestesi. Kalau dengan pasien dengan FAM, mungkin juga dokter anestesi akan bisa mengambil, akan lebih aman dengan TIVA mungkin, total intravena anesthesia. Tapi kalau memang untuk daerah-daerah tertentu, yang memang itu dirasa dokter anestesi bahwa ini lebih aman dengan tindakan seperti yang dilakukan misalkan operasi daerah perut dengan di atas misalkan APP perforasi dengan diduga COVID, pasti banyakkan adalah dengan dilakukan general anestesi, intubasi, itu akan lebih aman. Dan selama ini saya melihat bahwa protokol yang dilakukan oleh dokter anestesi itu kecenderungannya jika dia itu tetap harus dengan memilih yang terbaik. Aman untuk pasien dan aman untuk tenaga, yaitu apalagi dari kita mungkin lakukan tetap dengan intubasi sehingga akan bisa lebih mengontrol bagaimana dari proses karena cairan tadi yang keluar dari pasien. Mungkin dari saya seperti itu karena juga
dalam hal ini untuk tindakan anestesi kami hanya memberikan bagaimana alternatif dan lain sebagainya kepada dokter anestesi. Penentuan anestesi itu adalah tindakan medis, di mana tindakan medis itu yang melakukan harus dokter. Penanggung jawab utama tetap dokter. Kami dari perawat anestesi adalah melakukan asuhan keperawatan sesuai dengan standarnya yang ada. Seperti itu. Tapi kita juga bisa karena dalam satu tim dengan dokter anestesi, satu tim dengan tenaga kesehatan lainnya, kita bisa memberikan yang namanya karena tim di situ. Saya yakin bahwa jika terjadi hal-hal komplikasi, tetap kita dalam satu tim. Misalkan tadi, apakah harus semua di general? Tidak. Ataukah semua harus misalkan di spinal? Tidak. Itu juga tergantung dari bagaimana kondisi hasil dari screening pasien tersebut. Itu Mas Erwin, mungkin Pak Safri. Silakan Pak Safri, mau ditambahkan? Cukup? Sudah pas dengan Pak Waryono. Siap, oke ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Nurse Erita Martiani Limbing ya. Di mana nih? Mau disebutin ya. Oh, dari Maya pada Hospital Lebak Bulus. Pertanyaannya adalah, untuk pasien yang dilakukan sedasi tindakan kolonoskopi, post sedasi pasien bebas COVID-19, apakah tata laksana post sedasinya saat ini sama dengan pasien PDP? Tata laksana post sedasi. Sebenarnya tata laksana pelaksanaan sedasinya maupun dia tindakan non-COVID atau COVID sama. Yang menjadi persoalan adalah penggunaan APD yang harus kita gunakan pada dalam melakukan pelayanan anestesi ini. Jadi untuk tata laksana maupun COVID maupun non-COVID tetap sama, tapi yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan APD-nya. Dan kita perhatikan terduga COVID ini dalam posisi apa? Apakah dia dalam posisi ODP, PDP, atau OTG? Sehingga level itu yang sesuai yang telah ditentukan oleh Komite PPI, level-level penggunaan APD. Itu barangkali dari saya, Mas Erwin. Baik, baik. Satu lagi, ini pertanyaannya sederhana, tapi mungkin diperlukan buat teman sejawat kita, terkait dengan penggunaan alat bantu oksigenisasi, di mana banyak sekali pasien-pasien COVID ini masih menggunakan alat bantu oksigenisasi dengan alat nasal kanul. Apakah selama tindakan operasi dengan menggunakan oksigen nasal kanul, ini juga bisa menyebabkan aerosol pada pasien COVID? Silakan mungkin Pak Waryono. Penggunaan nasal kanul biasanya kita gunakan pada pasien-pasien yang regional anestesi, apakah dia menggunakan spinal apa epidural. Tapi prinsipnya penggunaan itu sesuai dengan kebutuhan oksigen yang dibutuhkan, apakah dia dalam kebutuhan flow atau high flow oksigen, atau kebutuhan itu tinggi apa rendah. Sehingga kalau sebaiknya, tadi saya sudah jelaskan, pada penggunaan ini kita menggunakan nasal prone atau ini tidak boleh dalam bentuk reuse lagi, harus disposable, sekali pakai. Nggak bisa lagi kita menggunakan pasien yang sudah pasien yang sudah COVID, terduga COVID, dilakukan reuse. Ini tidak dibenarkan lagi. Ini barangkali masukan dari saya. Terima kasih. Mungkin saya tambahkan juga saya tambahkan terkait dengan pemakaian nasal kanul di kamar operasi. Itu sebenarnya kita juga bisa, dokter anestesi itu sambil berdiskusi ataupun kita dengan tim, bahwa kalau kita melihat kebutuhan, tadi Pak Safri juga